Satu, dua, tiga, and action. Halo Apers, kembali lagi dengan Up Ungkla Podcast. Episode kali ini kita menghadirkan tamu yang luar biasa datang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tak lain daripada dekan kami, Mem Ate Simanun Khalid. Halo, apa kabar Mem? Halo juga, kabar baik. Oke, Mem. Senang sekali dapat menghadirkan Mem di episode kita pada saat ini. Jadi pasti teman-teman sudah banyak mendengar dan melihat episode-episode sebelumnya tentang fakultas-fakultas yang lain. Episode kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi memang langsung saja supaya kita tidak membuang banyak waktu. Jadi pasti teman-teman di rumah penasaran tentang sejarah dari Fakultas Pendidikan ini. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sudah berumur sama tua dengan Universitas Kelabat. Ketika Universitas Kelabat didirikan pada bulan Oktober tahun 1965, Universitas Kelabat belum berbentuk universitas dan dinamai Perguruan Tinggi Kelabat atau Mount Kelabat College. Ada 2 program studi, 2 tahun atau diploma D2 waktu itu, yaitu Kependetaan dan Pendidikan Sekolah Dasar. Belum ada fakultas-fakultas karena hanya pendidikan D2 dan belum punya status universitas. Tahun 1970, Perguruan Tinggi Kelabat dirubah menjadi Sekolah Tinggi Kelabat atau STK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 211-S-DPT-Angka-1-1970. Maka ditambahkan program studi 4 tahun pendidikan sekolah menengah atau pendidikan sekolah lanjutan dengan gelar BA atau Bachelor of Art. Prodi Pendidikan Sekolah Dasar D2 menjadi program pendidikan SD 3 tahun. Pada tahun 1982 terjadi perubahan lagi di sekolah tinggi menjadi universitas. Dari Sekolah Tinggi Kelabat menjadi Universitas Kelabat melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0184/0-1982. Lalu dibuka program studi 4 tahun atau S1 dengan gelar sarjana pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan agama. Program studi pendidikan sekolah menengah atau sekolah lanjutan masih dengan gelar BA, Bachelor of Art, dikembangkan menjadi prodi pendidikan ekonomi yang seharusnya pendidikan IPS. Prodi pendidikan sekolah dasar D3 diusahakan untuk menjadi S1, tetapi tidak diizinkan oleh pemerintah karena tidak ada nomenklatur PGSD Prodi atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 pada waktu itu. Dan sebagai gantinya, pemerintah memberikan izin untuk dibuat pendidikan luar sekolah atau yang ada sekarang yaitu PLS S1. Sekarang ini sedang diusahakan untuk dirubah menjadi PGSD S1. Karena itu sudah ada nomenklaturnya atau daftar nama prodi di pemerintah. Sekarang ini FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mempunyai 4 prodi S1, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan agama, pendidikan ekonomi, dan pendidikan luar sekolah. Yang nama-namanya itu ada berganti selang waktu di tahun 1985-1990. Bisa baca langsung di buku panduan Universitas Kelabat. Wah, terima kasih Mem atas informasi tentang sejarah Ungklab dan sejarah dari Fakultas Pendidikan. Nah Mem, saya penasaran sebagai mahasiswa FKIP sendiri, saya penasaran, mungkin teman-teman juga di rumah penasaran apa saja yang dipelajari di fakultas ini. Ada banyak ilmu yang kita bisa dapat dari Google, e-book, jurnal, dan segala macam yang ada di media. Tetapi ada 2 hal yang dapat kita pelajari di Fakultas Pendidikan, yaitu joy of service dan to be a creator thinker. Kenapa? Karena di Fakultas Pendidikan yang mencerminkan filosofi Universitas Kelabat adalah diajarkan bagaimana menyiapkan para peserta didik atau mahasiswa yang nanti dapat bekerja bersukacita dalam segala kesulitan pada saat dia bekerja, untuk menyiapkan mereka bekerja di dunia sekarang, bahkan di dunia yang akan datang. Kemudian melahirkan atau membuat para mahasiswa yang dapat berkreasi, critical thinker. Karena Tuhan saja memberikan kita kesempatan untuk power of choice. Dengan demikian, mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah mahasiswa-mahasiswa yang tahu jelas apa yang akan dia perbuat. Mereka itu tidak seperti keledai atau lembu
yang hanya ditusuk di hidungnya dan ditarik ke kiri dan ke kanan tanpa tahu kenapa mereka harus berbuat itu. Tetapi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mahasiswanya yakin jelas apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang harus mereka perbuat. Jadi dengan kata lain, critical thinker itu harus dikembangkan, yaitu dengan membelajar soft skill. Oh ya, ada satu yang perlu saya bagikan. Lately, akhir-akhir ini banyak yang belajar bukan hanya karena cognitive thinkingnya, bukan IQ lagi, tetapi emotional thinker, emotional intelligence. Kenapa emotional intelligence? Karena ada banyak penelitian yang menyatakan bahwa emotional intelligence itu 60%, 20% cognitive intelligence, dan 20% faktor luck, keberuntungan, ya, sosial dan segala macam. Jadi di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan kita berusaha mengembangkan emotional intelligence daripada setiap mahasiswa, yaitu multiple intelligence yang dimiliki oleh setiap orang. Kalau dulu kita mengenal bahwa orang yang tahu berhitung, mereka yang pintar, tetapi sekarang terbalik. Mereka yang jago musik pun, mereka yang pemain sepak bola pun, yang menggunakan kinestetik itu, mereka juga dianggap pintar sekarang. Wah, menarik sekali teman-teman. Ternyata Fakultas Pendidikan itu memiliki beberapa aspek yang mengajarkan kita dari inner beauty, outer beauty, seperti contoh kita menambah skill kita dalam pikiran kita, mindset kita, bagaimana kita menghadapi orang, bagaimana kita dilatih untuk mengajar, bukan cuma FKIP menjadi guru, tetapi ternyata banyak skill-skill yang dapat membantu kita nantinya untuk memiliki pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, Mem, saya curious Mem about yang mata kuliah apa yang mencerminkan tujuan-tujuan yang Mem katakan tadi. Oke, filosofi. Iya. Filsafat pendidikan Kristen. Tetapi itu bukan hanya untuk di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Itulah ada general subject bagi semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah di Universitas Kelabat. Di situ kita belajar value, di situ kita juga belajar ethics, ya. Ada dua antara ethics dan etiket. Ethics itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah, 10 hukum. Tetapi etiket itu adalah tata krama yang masih bisa dirubah. Jadi saya masih bisa masuk surga jika saya melanggar etiket. Tetapi jika saya melanggar ethics, maka itu membuat saya bisa saja tidak masuk surga, seperti itu ya, atau 10 hukum. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kira-kira seperti itu yang kita perlu belajar di filsafat pendidikan Kristen untuk yang mata kuliah umum. Tetapi khususnya di FKIP ada mata kuliah yang disebut dengan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan. Di situ diajarkan para guru agar mengetahui filosofi Kristen, Advent. Mata kuliah lain lagi, psikologi. General psikologi adalah untuk yang umum. Tetapi di pendidikan FKIP ada khusus untuk psikologi pendidikan, di mana mempersiapkan para calon guru ini mengetahui kepribadian atau background daripada peserta didik. Sebab jika calon guru tidak mengetahui psikologi daripada peserta didik, mereka akan menganggap bahwa peserta didiknya itu marah, peserta didiknya itu jahat, tidak perhatikan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Mereka itu lapar, mereka itu sedang bermasalah. Jadi exceptional children pun perlu diajarkan. Ada banyak faktor yang kita perlu belajar mengetahui seseorang. Jika Putri melihat seseorang tersenyum, apakah Anda akan langsung mengatakan bahwa dia itu senang? Enggak. Para artis semua tersenyum, tetapi bukan berarti mereka tidak punya masalah dalam rumah tangga mereka. Begitu kira-kira yang perlu diketahui oleh para calon guru agar mereka bisa memahami siapa sebenarnya peserta didik mereka. Terima kasih. Yang paling penting adalah mereka juga harus tahu diri mereka sendiri, yang biasa disebut dengan self-awareness. Jika para guru tidak mengetahui dirinya sendiri, bagaimana dia akan mengetahui diri para yang akan dididik? Oh, mantap, Mem. Jadi teman-teman di rumah tentunya dapat melihat dan mendengarkan hal-hal seperti contoh banyak orang yang bilang juga, kita nggak bisa berubah, kita orang begitu. Ternyata bisa, itu tergantung mindset kalian. Kita diajarkan di sini untuk cara membiasakan diri, menetapkan mindset yang I can be a better person begitu. Dan juga kita dapat di FKIP juga dapat belajar tentang psikologi. Ya, to be honest, kita lewat salah satu mata kuliah yang seperti Mem sudah bilang tadi, itu exceptional children. Di sana orang belajar tentang bagaimana kita bisa melihat ada anak-anak yang memiliki intelektual yang tinggi, IQ yang tinggi, dan ada juga yang di bawah rata-rata. Kita bisa belajar di sana. Bisa saya jelaskan sedikit apa itu exceptional children? Okay,
Oke, exceptional children itu dibagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah anak-anak yang disable. Nah, kebanyakan orang sekarang menganggap bahwa exceptional children itu hanyalah mereka yang tidak berkemampuan atau mereka yang keterbatasan. Kurang tepat. Sebenarnya juga mereka yang kedua adalah gifted talented. Mereka ini juga eksepsional. Yang terlalu pintar, IQ-nya tinggi, mereka jago main musik dan jago olahraga, itu juga sebenarnya eksepsional. Harus dilahirkan guru-guru yang kualitasnya eksepsional juga untuk melatih mereka. Kalau tidak, antara dua, guru yang gila atau murid yang stres. True, benar-benar. Yang ketiga adalah student at risk, yang biasa diterjemahkan dengan student yang berisiko. Kalau student yang berisiko artinya peserta didik ini atau anak-anak ini, mahasiswa ini sepertinya berbahaya buat kita, buat masyarakat. Tidak demikian. Sebenarnya mereka tidak berbahaya. Student at risk itu artinya mereka yang dalam bahaya. Mereka yang dalam bahaya, mereka yang jadi victim. Kenapa? Di rumahnya, keluarganya, orang tuanya tidak rukun. Mama papa berkelahi walaupun belum cerai. Talak 3 atau pisah ranjang, masih pisah rumah, seperti itu ya. Ini akan membuat faktor yang tidak enak bagi anak-anak. Atau di rumah tangga yang berkekurangan dalam soal finansial, itu juga akan membuat kekurangan. Ini disebut student at risk. Nah, guru yang tidak mengetahui keberadaan student seperti itu akan menganggap student itu membenci atau tidak mau mendengar atau kepala batu dan tidak suka menurut. Sebenarnya salah. Kemudian yang terakhir adalah multicultural disorder, multicultural ini di mana banyak di Universitas Kelabat yang datang berbagai daerah, dari Sumatera, dari Papua, dari Sangir, dari Kalimantan, yang ketika mereka sampai di Manado, di Universitas Kelabat khususnya, teristimewa saya, kebanyakan menggunakan bahasa Manado, ada di bawah meja, di bangku, kongana, torang. Mereka tidak mengerti apa itu semua. Nah, mereka akan mendapatkan masalah. Pada kelas-kelas tahun pertama, semester pertama mereka di Universitas Kelabat, mereka akan menghadapi masalah dan mereka akan mendapat angka yang turun. Wajib para guru untuk mengetahui ini. Itu disebut exceptional children. Jadi teman-teman, ini bukan mau bilang menarik sekali ya, atau memang sangat perlu harus kita ketahui. Karena ternyata orang yang kita lihat senyum itu bukan berarti kalau orang bahagia. Itu mungkin mereka hanya ingin terlihat bahagia di depan orang yang ingin mereka impress begitu kan, Mem. Jadi Mem, bagaimana prospek kerja yang bisa kita dapat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini? Prospek kerja banyak terbuka bagi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Kalau Anda perhatikan sekarang banyak teman-teman kita yang sudah tamat, mereka bukan hanya menjadi guru saja, tetapi mereka juga bekerja di bank. Yang menariknya mereka sebagai teller. Wow. Saya juga sangat dan bahkan ada mereka yang juga kerja sebagai pimpinan satu perusahaan. Yang tadinya mereka itu hanya pimpinan di classroom management, ya di satu kelas. Tetapi tidak menutup kemungkinan buat para mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan untuk bekerja. Bahkan ada yang bisa sampai di agribisnis, berkebun. Seperti itu ya. Jadi banyak yang bisa digunakan. Kenapa? Karena mereka mengembangkan intrapersonal atau interpersonal. Intrapersonal dan interpersonal yang pertama saya terangkan tadi, yaitu self-awareness. Self-awareness yang mereka sudah pelajari di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan menolong mereka mengetahui diri mereka sendiri. Ketika mereka mengetahui diri mereka sendiri, maka itu akan membantu mereka untuk mengenal orang lain, atau disebut dengan interpersonal relationship. Ya. Kemudian program kurikulum baru dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan disebut dengan kurikulum 2020 Merdeka, yaitu menciptakan atau memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk berkuliah hanya 3 tahun. 1 tahun yang terakhir mereka bisa gunakan untuk magang. Dan itu bisa diterima. Pada kurikulum-kurikulum sebelumnya, jika mereka cuti itu tidak terhitung. Tetapi pada kurikulum 2020 ini kami akan menganjurkan kurikulum Merdeka, mereka yang ingin cuti, gunakan waktu cuti mereka juga untuk magang. Jadi kami akan memberikan surat, kami akan menyediakan administrasinya agar cuti mereka itu, mungkin ada yang cuti sakit bisa kita pertimbangkan, tetapi mereka yang cuti karena financial problem, mereka harus bekerja untuk mencari dana tambahan untuk uang sekolah, maka itu bisa juga digunakan sekalian untuk magang. Bahkan alumni Universitas Kelabat sekarang sedang membantu Universitas Kelabat. Dan tentunya khususnya di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, kita akan mencari mereka yang bisa membantu tamatan-tamatan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan untuk menyalurkan mereka magang. Jadi pada saat mereka cuti, mereka bisa magang di situ, dan waktu cuti 1 tahun ini tidak akan terbuang. Dengan kata lain, mereka pasti akan cepat tamat walaupun dalam kekurangan kesulitan
keuangan. Oh, true. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman di rumah dapati ini, informasi ini sangat mungkin dapat berguna bagi teman-teman yang contoh tidak mengikuti semester ini, mungkin sedang cuti kalian teman-teman, tapi di angkatan saya mungkin nggak ada DP itu Kang, nggak ada kesempatan. Oh ya, beda sedikit, bukan tidak ada kesempatan, tetapi mungkin bisa diupdate sedikit. Yang bedanya seperti ini. Kalau yang di kurikulum sebelumnya kita banyak sekali minornya. Misalnya minornya ada 23 SKS. Maka 23 itu SKS itu harus diambil. Jika minor sekretaris, semuanya 23 itu harus diambil sekretaris. Tetapi yang sekarang Merdeka 23 SKS itu bisa diambil di fakultas yang lain ataupun sekolah yang lain, universitas yang lain. Yang penting kriterianya adalah universitas yang akreditasinya itu atau prodi yang akreditasinya itu harus lebih tinggi dari Universitas Kelabat atau prodi yang ada di Universitas Kelabat di mana dia ada. Jadi misalnya kalau bahasa Inggris harus prodinya dapat A paling kurang atau paling kurang B sama dengan bahasa Inggris, jangan C. Nah, mata kuliah yang ditransfer itu akan kami terima. Wah, seperti itu. Ya, dan ini kami mengikuti program kurikulum Merdeka dari pemerintah, Menteri Pendidikan, yaitu memberikan kesempatan kepada para mahasiswa atau para calon tamatan nanti itu yang bisa langsung berdaya guna ketika mereka tamat. Jadi mereka tidak hanya belajar teori saja, tetapi mereka diberikan kesempatan untuk experience langsung pada saat mereka masih kuliah. Seperti itu. Wah, jadi untuk kakak alumni FKIP mungkin kalau misalnya tertarik dengan program ini bisa langsung kontak, pasti soal itu DP kontak. Langsung saja kita masuk di keunikan di fakultas. Keunikan di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu apa, Mem? Keunikannya sebenarnya di FKIP itu tidak jauh dengan keunikan yang ada di Universitas Kelabat, yaitu ada begitu banyak pohon-pohon di Universitas Kelabat, tetapi tidak semua buah-buah dari pohon-pohon itu bisa dimakan. Benar kan? True, ada begitu banyak bunga-bunga di Universitas Kelabat, wanita-wanita atau mahasiswa-mahasiswa yang cantik-cantik, tapi tidak semua bunga-bunga ini harus sembarang dipetik. Siap. Itu keunikan di Universitas Kelabat. Satunya lagi yaitu kehidupan berasrama yang mungkin tidak didapat di universitas-universitas lain, ya. Keunikan kehidupan berasrama yang ada di Universitas Kelabat. Kemudian ada satu keunikan di FKIP, yaitu yang di lately kurikulum 2020 ini, yaitu yang kita sebut dengan kesempatan belajar bahasa Inggris walau bukan prodi pendidikan bahasa Inggris. Kurikulum bahasa Inggris menggunakan standar yang biasa disebut dengan Common European Framework of Reference atau CEFR, di mana 12 SKS itu semua mahasiswa, bukan hanya pendidikan bahasa Inggris saja, mendapat kesempatan untuk mengambil mata kuliah dengan 2 dosen. Yang satu dosen native speaker dan yang satunya lagi yaitu dosen dari lokal Universitas Kelabat. Jadi karena pada pekerjaan nanti akan lebih banyak dibutuhkan mahasiswa-mahasiswa yang bukan hanya tahu grammar, tahu teori tentang bahasa Inggris, tetapi mahasiswa-mahasiswa yang fluent dalam menggunakan bahasa Inggris di prakteknya nanti. Jadi mungkin ini bagus dibahas di Cepel, Kang Mem. Seperti belum ada DP topik Cepel FKIP, jadi teman-teman FKIP lainnya kalau misalnya belum tahu, jadi torong sumber kembang trompe angkatan, portape angkatan jangan kecil hati karena masih banyak opportunity. Oke, guys. Jadi tidak terasa torong sampai di akhir episode ini, ternyata banyak sekali torong dapat ketahui. Nah, memang satu kalimat motivasi untuk mahasiswa dan ajakan untuk masuk di FKIP. Saya mengutip dari Alvin Toffler, penulis buku Future Shock 1997. The illiterate of 21st century will be no those who cannot read and write, but those who learn, unlearn, and relearn. Artinya, kalau saya bisa artikan secara literal, yaitu buta huruf pada abad 21 itu bukanlah mereka yang tidak bisa membaca atau menulis, tetapi mereka yang tidak dapat belajar. Mereka yang tidak membiarkan sesuatu itu yang sudah dibelajar untuk belajar kembali. Dalam hal ini, saya ingin bagikan satu ayat. Oh iya, satu kali. Matius 11 ayat 29. Seiring dengan kalimat motivasi yang saya berikan tadi, ya, yaitu belajarlah kepadaku, Tuhan berkata, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Mahasiswa FKIP diminta untuk mempunyai teachable spirit, roh yang suka belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Stop learning, ya.
Belajar terus, Pak, karena pada waktu kita masuk surga nanti, pada waktu Yesus datang kedua kali, kita pun akan tetap belajar dan belajar. Karena hingga saat ini saya tahu bahwa Tuhan tetap menciptakan. Maka jiwa atau semangat belajar dari pada para mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebaiknya pun seperti itu. Teachable spirit, roh yang suka belajar. Wah, hebat sekali ya Fakultas Pendidikan ini. Jadi kita diajarkan untuk mengajar orang bukan hanya karena degree kita, tetapi karena kita memang harus mengajar orang lain seperti yang dikatakan Tuhan, menggapai orang-orang yang belum mengenalnya. Jadi sudah tidak terasa episode ini berakhir, dan mudah-mudahan episode ini dapat membantu teman-teman di rumah sekalian untuk lebih mengenal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang ada saran, kritik, dan komentar, kalian juga bisa langsung katakannya di DM. Nah, langsung DM kita atau komen di post-postan kita, atau nanti kita komen di story kita. Dan jangan lupa juga untuk follow IG, TikTok, juga ada Facebook namanya BEM Ungklab. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita BEM Ungklab agar supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang hangat seputaran Ungklab. Jadi guys, stay safe everyone. We'll see you in the next one with us BEM Ungklab 2021 on up, breaking limits, staying connected. Bye bye.